Oke, bayangin deh pagi-pagi yang biasanya rusuh, tiba-tiba berubah jadi awal hari yang produktif banget. Gimana kalau saya bilang, ini bisa kejadian cuma dalam 30 hari. Dan yang paling keren, Anda cuma butuh komitmen 5 menit setiap hari. Iya beneran, cuma 5 menit. Nah, Anda pasti tahu kan rasanya? Alarm bunyi, tapi kita malah pencet tombol snooze lagi dan lagi. Pas akhirnya bangun, rasanya tuh udah ketinggalan kereta aja. Kayak seharian dikejar-kejar waktu, tapi nggak ada yang beres. Kalau Anda udah capek banget ngerasain hal ini, tenang, Anda datang ke tempat yang pas. Kutipan ini kayaknya kena banget ya. Ini loh, jebakan yang sering banget kita alami. Kita pasang target gede-gedean, pokoknya besok lari 5 kilo, atau minggu ini harus kelar 1 buku. Niatnya sih mulia, tapi kok rasanya berat banget ya, malah bikin takut. Ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Kita tuh maunya lompat jauh, padahal yang kita butuhin cuma 1 langkah kecil aja. Oke, kita udah bahas masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Dan ini bukan sulap, bukan sihir, ini tuh sains. Ada alasan ilmiah kenapa pendekatan 5 menit ini ampuh banget. Dan kuncinya ada di cara kerja otak kita. Kuncinya itu ada di konsep yang namanya kebiasaan mikro. Jadi ini tuh tindakan-tindakan yang super duper kecil, yang saking gampangnya otak kita sampai mikir, masa ginian doang ditolak. Contohnya, minum segelas air, atau baca 1 halaman buku. Kedengeran sepele banget kan? Justru itu kekuatannya. Kebiasaan ini tuh kayak ninja, dia bisa menyelinap masuk tanpa terdeteksi sama sistem pertahanan otak kita. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Coba didengerin, tulis laporan 10 halaman. Langsung kebayangkan capeknya, otak kita langsung panik. Tapi, gimana kalau targetnya buka dokumen dan tulis 1 kalimat aja? Otak kita langsung santai. Oh gitu doang, gampang lah. Kebiasaan mikro ini fungsinya nurunin tembok besar yang ngehalangin kita buat mulai. Padahal, memulai itu bagian paling susahnya kan? Disinilah keajaiban sainsnya bekerja. Jadi gini ya, pertama, kita tuh kayak ngakalin alarm panik di otak kita. Kalau tugasnya gede, alarmnya bunyi kencang. Tapi tugas 5 menit, terlalu kecil nggak kedeteksi. Kedua, pas kita mulai, otak kita ngeluarin dopamin. Itu tuh zat kimia yang bikin kita senang. Jadi baru mulai aja udah dapat hadiah. Dan ketiga, ini yang paling seru, kita mancing efek Zeigarnik. Intinya, otak kita tuh nggak suka sama hal yang gegantung. Jadi pas kita udah nulis 1 kalimat, otak bakal penasaran dan pengen nerusin sampai selesai. Keren kan? Mungkin Anda sekarang mikir, oke, butuh berapa lama nih biar jadi kebiasaan? Well, ada studi terkenal yang bilang rata-rata butuh 66 hari supaya sesuatu jadi otomatis. Kedengarannya lama ya? Jangan panik dulu. Tantangan 30 hari kita ini tujuannya adalah membangun momentum. Anggap aja ini pemanasan. Karena tiap tugas 5 menit ini gampang banget, Anda jadi bisa konsisten tiap hari. Dan konsistensi inilah yang bahkan ngebangun jalan tol baru di otak Anda. Oke, kita udah ngerti kenapa metode ini manjur. Sekarang, kita bahas gimana cara ngejalaninnya. Anggap aja ini peta atau cetak biru buat 30 hari ke depan. Penting banget buat ngikutin aturan mainnya biar berhasil. Aturan mainnya simple banget, cuma ada 4. Pertama, 1 kebiasaan per minggu. Jangan maruk. Ini biar kita nggak kewalahan. Fokus dulu 1 sampai jago. Kedua, waktu 5 menit itu sakral. Pasang timer, jangan ada yang ganggu. Anggap aja itu waktu khusus buat Anda. Ketiga, wajib dilacak. Kasih tanda X di kalender setiap berhasil. Percaya deh, ngelihat deretan X itu rasanya puas banget. Nah, ini aturan emasnya. Jangan pernah absen 2 hari berturut-turut. Ketinggalan sehari, oke, itu kecelakaan. Tapi kalau 2 hari, itu udah jadi awal kebiasaan jelek yang baru. Ingat ya, yang penting itu konsisten, bukan sempurna. Oke, siap buat misi pertama? Minggu pertama ini kita fokus ngebangun fondasi yang kokoh. Kita akan mulai dengan kebiasaan yang efeknya langsung kerasa ke energi dan kejernihan pikiran kita. Ini bakal jadi dasar buat hari-hari produktif selanjutnya. Jadi, apa misinya buat 7 hari ke depan? Kebiasaan 5 menit Anda adalah sebuah kombinasi 2 in 1. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Tujuannya 1, ngasih suntikan energi fisik dan fokus mental secara instan, pas di saat yang paling krusial, yaitu begitu Anda melek. Yuk, kita bedah 5 menitnya. 1 menit pertama, gampang banget. Langsung minum segelas penuh air. Kenapa? Gini, setelah 6-8 jam tidur, tubuh kita itu dehidrasi. Minum air itu kayak nyalain mesin tubuh kita di pagi hari. Oke, sisa 4 menitnya buat apa?
Ambil buku catatan, tulis 3 prioritas utama hari itu. Cuma 3. Ini namanya aturan 3. Gunanya biar pikiran kita langsung jernih dan gak ada lagi drama pagi-pagi. Duh, mau ngerjain apa dulu ya? Mau tahu pro tipnya biar ini anti gagal? Lakuin ini dari malam sebelumnya. Siapin segelas air sama buku catatan persis di samping kasur. Jadi pas bangun udah ada di depan mata. Trik ini namanya desain lingkungan. Intinya kita ngatur sekitar kita supaya ngelakuin kebiasaan baik itu jadi pilihan paling gampang. Nggak pakai mikir lagi. Oke, kita lanjut ke gambaran besarnya ya, biar kelihatan nyambungnya kemana. Fokus kita sekarang geser sedikit. Dari sekedar ngebangun satu kebiasaan, ke tujuan yang jauh lebih gede, yaitu ngebangun sebuah sistem pengembangan diri yang jalan terus. Nah, ini dia peta perjalanan kita selama 30 hari ke depan. Minggu pertama, kita bangun fondasi energi dan kejelasan. Beres? Lanjut ke minggu kedua. Misinya, ngalahin kebiasaan nunda-nunda. Minggu ketiga, kita fokus ke kesehatan mental, biar lebih tenang. Dan puncaknya di minggu keempat, Anda bakal ngerancang sistem produktivitas versi Anda sendiri. Jadi, tiap minggu itu saling nyambung dan ngebangun satu sama lain. Dan ini poin paling penting dari semuanya. Tujuan utamanya tuh bukan cuma biar jadi produktif dalam sebulan, bukan. Tujuan sebenarnya adalah ngebuktiin ke diri sendiri kalau Anda bisa konsisten. Coba deh bayangin gini, setiap kali Anda berhasil ngelakuin sesi 5 menit itu, Anda tuh kayak ngasih satu suara buat versi diri Anda yang baru. Satu suara untuk jadi orang yang produktif, yang bisa diandelin. Anda lagi ngebangun identitas baru, sedikit demi sedikit, 5 menit setiap hari. Pada akhirnya, yang paling penting itu adalah aksi. Tahu doang tapi nggak dikerjalin, ya percuma. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, simple aja. Jangan cuma mikir, wah idenya bagus nih, tapi lakukan. Mulai dari malam ini, siapin gelas air itu. Mulai besok pagi, komitmen sama 5 menit pertama Anda. Jadi pertanyaannya adalah, apa langkah super kecil yang bakal Anda ambil besok untuk memulai perubahan besar dalam hidup Anda?